أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semuanya, tiap manusia kata Allah jadikan mereka cinta dengan harta, cinta kepada keluarga, apa saja boleh mereka cinta, tapi ingat kata Allah, cintamu kepada dunia jangan sampai melupakan kamu kepada Allah. Makanya pada ayat lanjutannya, pada ayat 14, pada ayat 15, setelah Allah mengingatkan kepada kita semua dunia kata Allah akan diberikan oleh Allah kepadamu, tapi ada kata Allah yang lebih baik dari semuanya. Pada ayat 15 Allah berfirman, qul, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka ya Muhammad, a'unabbiukum, mau kata Allah saya terangkan yang jauh lebih baik dari semua dunia yang kalian miliki. Makanya Rasulullah mengatakan 2 rakaat saja, 2 rakaat sunat al-fajr qobliyah subuh, semua dunia seisinya mau dibandingkan dengan rakaat jadarnya sama sekali. Jadi salahkan orang cinta kepada keluarga bagus, cinta kepada anak apa saja boleh cintai, wajar, yaitu manusiawi. Cuma diingatkan, ingat cintamu kepada, jangan sampai melupakan kamu kepada Allah. Rugi besar. Allah mengingatkan alhaakumut takatsur, manusia kata Allah lupa kepada Allah. Kenapa? Ribut banyak sampai kata Allah mereka masuk kubur. Allah mengatakan 3 kali, kalah jangan sampai kau berbagi itu hai manusia. Rugi besar. Kalau sudah mati tinggal menyesal. Mana dunianya? Rasulullah mengatakan, anak Adam mengatakan ini rumahku, ini tokoku, semua diakui. Apa saja dianggap punyanya dia. Rasulullah mengatakan hartamu yang betul punya apa? Yang kamu makan itu rezekimu yang betul. Yang kita makan sampai habis itu punyamu. Terus makan yang kita pakai ini sampai usang itu punyamu. Yang ketiga yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Yang kamu taruh di rumah tidak tahu. Begitu bapaknya meninggal anaknya geger waris. Satu saudara berkelahi. Kenapa? Karena harta bapaknya, karena waris. Dari warisku panas, dah ono dia panas adem, sing panas atine. Jadi salahkan. Makanya Allah mengatakan, qul, pada ayat 15 dari para surat Ali Imran Allah memberikan jalan keluar. A'unabbiukum, Allah merintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, mau kamu saya terangkan yang lebih baik semua katunya dari bi khairim min dzalik, kata Allah yang lebih baik dunia seisinya. Apa? Tapi lilladzina taqaw, tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang tidak bertakwa bagi mereka, kata Rasulullah, ad-dunya, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir wajar seakan-akan surga bagi mereka. Bagi orang yang beriman, mereka mati syahid, terima langsung lagi. Orang kafir dapat semua kalau perang jahat mereka. Orang yang beriman justru yang mereka cari syahid. Makanya Allah mengatakan, mau saya tunjukkan apa kata Allah yang lebih baik dari semua dunia. Tapi kata Allah, lillah, siapa dari orang-orang bertakwa kepada Allah? Apa? Allah mengatakan ini nanti kata Allah di sisi ada surga-surga, bukan surga, jamak surjannat, banyak surganya. Pada suatu hari pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang pemuda meninggal dunia, tekun ibadatnya pemuda ini. Sore dia meninggal dunia, habis isya Umar takziah ke rumah bapaknya.
Kata abahnya, sudah dimakamkan tadi sore wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, tunjukkan kuburannya. Di sahabat tuh ya. Tunjukkan kuburannya. Setelah sholat kemudian dipanggil oleh Umar, ya fata, wahai pemuda. Kenapa? Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama, siapa saya yang takut betul kepada Allah akan mendapatkan jannatan 2 surga. Orang yang betul-betul takut kepada Allah akan diberi jannatan 2 surga dalam surat Ar-Rahman. Dipanggil pemuda itu setelah Umar sholat, doa, dipanggil, wahai pemuda. Ngobrol langsung sama orang mati. Umar Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, waliman khafa maqama, siapa saja orang-orang yang takut kepada Allah, nanti kata Allah akan kasih 2 surga. Apa kata Umar? Itu pemuda mengatakan, saya sudah mendapatkan 2 surga, itu Amirul Mukminin. Sudah dikasih. Rugi kalau cuma dunia dok, tidak disalahkan kata Allah. Zuyin, memang kata Allah kelihatan bagus, merasa diri kaya, apa saja boleh, tidak saya. Tapi ingat, duniamu kata, jangan sampai melupakan akhirat. Rugi kamu kalau cuma dunia tok. Makanya Allah mengatakan, qul, kasih tahu, katakan kepada mereka, a'unabbiukum, mau kamu saya terangkan bikhair, yang lebih baik dari dia. Tapi siapa kata Allah, lillahi, siapa saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk mereka kata Allah, inda rabbihim, untuk mereka akan mendapatkan jannah, surga-surga. Bukan cuma surga, tajri, yang akan mengalir di banyak beberapa sungai. Sungainya sungai susu, bergelasnya sebanyak bintang langit. Sungai susu yang tidak pernah rusak. Kemudian apa? Khamr yang tidak memabukkan perasaan, air murni. Kemudian yang ketiga, min asalin mustafa, madu murni. Baru yang keempat, air tawar. Itu sungainya. Banyak budeknya itu susu. Kenang isu sungai apa? Gelasnya sebanyak bintang langit. Ada orang kaya seperti itu. Masih kekayaannya teh. Ada yang punya sungai susu. Masa gelas saya gaya. Atau suge saya ngombe susu. Banyak kolesterol. No surga dan no kolesterol. Sudah minum puas, cuman gelegean saja harum. Yadmar badu, langsung perutnya kempes, terus minum lagi. Tidak ada selesainya. Masih nikmat. Di dunia sebentar. Makanya Allah mengatakan, Al-Quran tidak menyalahkan. Zuyyina linnas, memang kata Allah ditampakkan indah. Apa? Allah mengatakan cinta kepada saya apa? Minallah, siapa saya yang cinta kepada istri, cinta kepada suami, harus dan wajib. Cinta kepada keluarga mesti. Tapi ingat, jangan sampai cintamu kepada keluarga melupakan kamu kepada Allah. Ojo. Allah beritahu, katakan kepada mereka. Setelah diterangkan semuanya, baru Allah mengatakan, oh saya tunjukkan yang lebih baik dari dia sisinya. Tapi lillahi, siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, untuk mereka akan mendapatkan jannah, surga-surga. Bukan satu surga, sama ini. Sama mana salim. Allah mengatakan tajri min, yang akan mengalir di banyak beberapa sungai. Dan Allah mengatakan khalidina, dan mereka dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Terus nikmat. Menjadi presiden 10 tahun bingung kabeh. Ya apa ya? Iso tak 3 jabatan. Bingung kabeh Ustaz. Mari 3 jabatan, iso ndak 4 jabatan. Mari seumur hidup. Fir'aun seumur hidup, Pak. Fir'aun dak kate 3 jabatan. Mati apa yang dibawa? Kemana Korun? Kemana? Habis semuanya, perhatikan. Kemana mereka? Entek. Kemana para raja? Kemana para pejabat? Habis. Tinggal dia dengan amal. Yang bagus, untung. Kalau tidak bagus, Pak. Allah mengingatkan dalam ayat ini, khalidina fiha, kata Allah, mereka di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Kemudian Allah menyebutkan wa azwajun, dan untuk mereka disediakan istri-istri yang selalu dalam keadaan suci. Setan terus sekali kumpul dengan istri tak kerasa 70 tahun. Satu harinya 50.000 tahun. Sekali kumpul. Iki burung ngobrol salah ngomong titik mencucu. Asal enak ngomong. Ono kepleset titik salah ngomong begitu. Nok kono dalam mencucu dalam apa terus seneng. Wa azwajun mutar, dirangsang kita.
Apa artinya dunia ini? Yang kamu bangga-bangga, semua perhatikan tetangga kanan kirimu. Makanya Rasulullah mengatakan, apa perhatian? Kalau tidak sempat mendengarkan pengajian, tidak apa-apa. Kalau ada orang mati, bulan mati. Tonggo sing sugih mati. Tonggo sing marat mati. Gak apa-apa. Apa sih kayak bedanya si kaya dan si miskin? Yang kaya berat. Yang kaya berat hisabnya luar biasa. Rasulullah mengatakan sama-sama beriman, sama-sama beriman. Yang kaya dan yang miskin sama berimannya. Itu orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Si miskin masuk surga dulu setengah hari. Oh, berapa? 500 tahun bedanya. Makanya Allah tidak dilarang. Zuyyina linnas. Memang kata Allah ditampakkan indah seorang suami cinta kepada istri cinta sama suami, cinta kepada anak, wajar. Kemudian Allah memberitahukan, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, auna mau saja yang lebih baik semua dunia ada artinya, tapi bagi orang yang bertakwa, yang kafir tidak ada artinya. Semua dunia mau dibandingkan dengan surga. Sama dengan orang masukkan jari masuk lubuk laut. Banting tulang, peras keringat, tes. Allah ingatkan dalam ini untuk mereka akan mendapatkan jannat, surga-surga kata Allah yang akan mengalir di banyak beberapa sungai, khalidina, dan mereka kata Allah dalam surga kekal selamanya. Wa azwajun, dan untuk mereka akan mendapatkan masa hidup terus dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, waridwanun minallah. Paling tinggi apa? Ridha Allah yang itu. Tiap pagi diajari, siapa yang tiap pagi baca kalimat raditu billahi rabba, dari sekarang belajar apa saya yang diberikan ridho. Belajar. Rasulullah mengajarkan, siapa saya yang tiap pagi mengucapkan kalimat raditu billahi rabba, saya ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyan wa rasul, dan menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Rasulullah mengajarkan, ya pagi tekan hati ini, ucapkan raditu billahi ridho. Apa saja yang terjadi di hidup kita, siapa saja yang ridho, apa kata, apa yang paling tinggi di surga, yang paling tinggi ridho daripada Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa kata Allah kepada mereka masukkan surga? Dan apa amalnya? Lepas surga. Allah ridho. Jadi ya apa amalnya? Tidak peduli masukkan surga. Allah mengajarkan orang yang tiap pagi, tiap sore membaca kalimat raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, 3 kali wajib, pasti dia akan dimasukkan dalam surga semua. Makanya Allah mengingatkan, kasih tahu sama orang. Setelah orang kasih tahu ini dunia, apa dari salah mau. Ya, namanya cari nafkah buat keluarga, tiap tetes keringat ada pahala. Cuman kata Allah, ingat, jangan sampai gara-gara cari dunia sampai tidak sembahyang. Loh, repot, rugi. Semua dunia mengkabe mau dibandingkan dengan sholat isya jamaah satu saja. Itu hari kiamat, itu sholat isya. Rasulullah, coba orang-orang tahu besarnya pahala orang yang mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, andaikan ditunjukkan akan berangkat di masjid, ngesot katanya orang Jawa, merangkak, lumpuh di itu pahala sembahyang isya. Sekarang belum kelihatan. Pada hari kiamat orang terkaya di atas bumi, paling kayanya orang apa? Pada saat Allah menunjukkan kepada kita, itu pahala sholatmu satu saja, berapa tahun kita sholat? Satu tuh pahala sembahyang itu. Ditunjukkan satu saja, yang lain belum. Itu orang kafir lihat. Apa dia bilang? Bilang ngopo sama Tuhanmu, sholatmu yang satu tak beli. Semua dunia saya ambil. Satu saja tak beli. Pun kafir. Makanya Allah tidak disalahkan. Orang cinta kepada keluarga, silakan. Cinta kepada harta, silakan. Tapi ingat kata Allah, jangan sampai melupakan dari akhirat. Eman. Allah menyebutkan dalam ayat ini waridwanum minallah, dan ridho dari Allah, yaitu yang paling besar. Kemudian Allah mengingatkan wallahu basir, dan dia Allah melihat semua perbuatan hambanya.
Setelah kita tunjukkan dunia, kemudian mau saya tunjuk yang lebih bagus. Kalau ngajari di salat diisi. Setelah tunjukkan orang kita, tidak apa-apa di salat. Mau saya tunjukkan yang lebih baik. Siapa yang dapatkan ini? Orang yang bertakwa, yang dijamin surga, yang akan mendapatkan bidadari di surga. Ini apa? Yang pertama Allah mengatakan alladzina yaqulun, orang-orang yang waktu hidup banyak berdoa ini, yang banyak baca ini. Ya ini ahli surga, ya ini orang yang diridhai sama Allah. Siapa mereka? Orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami telah beriman kepadamu. Ya ini orang yang dijamin dapat surga, yang dijamin dapat kekal, dan yang dijamin dapat istri selama-lamanya. Allah ridho. Sifatnya siapa? Alladzin, isim mausul. Ya ini sifatnya. Orang yang bertakwa sama, yang selalu baca doa ini. Simple ayat. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, apa doa yang mereka panjatkan? Rabbana innana amanna, ya Tuhan sungguh kami telah beriman kepadamu. Yang banyak, ya ini orang surga ini yang mendapatkan surga ini, yang mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna, ya Tuhan, ya Allah kami telah beriman kepadamu. Terus faghfir lana dzunuban, ampunkan dosa kami ya Allah. Seberapa saja dosamu, begitu kamu baca Rabbana innana amanna, ya Allah kami percaya kepadamu, kemudian yang kedua ampunkan semua dosa kami, berapa saja dosamu, walaupun sebanyak biji lautan. Ini doa paling besar ini. Ini doa dijamin oleh Allah. Orang yang membaca ini, yaitu orangnya bakal ke surga, yaitu orang yang jemaah akan mendapatkan bidadari, yang mendapatkan istri atau suami yang hebat, dan Allah yaitu yang mendapatkan itu. Pada ayat 16 dari surat Al-Imran, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna, ya Allah kami telah beriman. Apa saja yang kamu ajarkan percaya. Terus namanya manusia banyak kurangnya. Faghfir lana dzunuban, ampunkan ya Allah ini akeh kurang. Ditutup dengan kalimat waqina, selamatkan kami dari api. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita, orang yang begitu salam, sholat, jangan bergerak dulu. Siapa saja yang setelah salam, kemudian dia baca doa, Allahumma ajirni minannar. Siapa saya begitu salam, sholat, kemudian dia baca doa, Allahumma ajirni minannar. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Sab'a marrat 7 kali. Kata Rasulullah, tak jamin pasti selamat dari api. Itu salam diajari oleh Rasulullah, kamu baca doa Allahumma ajirni minannar. Orang yang baca itu 7 kali, Rasulullah mengatakan saya jamin, kata Rasulullah tak jamin pasti dia selamat dari api neraka. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang dijamin dapat surga jannat. Dan kata Allah, apa kata Allah? Mereka akan mendapatkan sungai-sungai yang luar biasa indahnya, dan mereka yang akan mendapat pasang hidup. Dan yang ketiga, kata Allah akan mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna, ya Allah kami beriman kepada percaya. Faghfir lana, ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Begitu jalur ampun, tak dilihat di apa dosamu. Kata Allah, andaikan penuh dari bumi sampai langit, semua dosa kamu kerjakan. Begitu kamu ucapkan kalimat faghfirlah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampuni seret bersih. Kalau Allah ridho. Itu dengan kalimat waqina, ada selamatkan kami ya Allah dari api. Allah menerangkan, ini orang yang dijamin bakal mendapatkan surga. Ada 6 orang. Yang pertama ini orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana innana aman. Apalkan yang banyak tiap selesai baca Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina, dijamin pasti selamat dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum
tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin.